Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel yang membahas mengenai urban farming. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng, supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Urban Growth ID. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membagikan sebuah pengalaman kita, di mana diharapkan dengan adanya video ini dapat memberikan pelajaran bagi teman-teman yang ingin memulai hidroponik supaya tidak terjadi hal yang serupa. Dan pengalaman ini adalah tentang kurang besarnya mesin pada instalasi yang berbentuk vertikal, di mana instalasi berbentuk vertikal ini sangat menguntungkan bagi kita yang kurang memiliki lahan yang luas. Nah, contoh seperti kita hanya memiliki lahan sempit, karena kita tinggal di komplek gitu kan, nggak mungkin lah kita pakai instalasi yang datar, meja panjang tuh nggak mungkin. Jadi kita harus membentuk yang vertikal. Nah, tapi tentu ada kekurangannya, ada problem di situ. Kita beberapa hari yang lalu melihat di sebuah forum di sosial media, banyak teman-teman kita yang mengeluhkan, ini mas, guli atau pipa yang bagian atas itu nggak kena air gitu loh, airnya nggak sampai di situ. Tentu ini masalahnya pada mesin yang kurang besar, sehingga debit yang dihasilkan itu kurang besar, jadi nggak sampai ke bagian atas. Nah, dan kebetulan kita pernah mengalami hal yang serupa. Jadi kita akan membagikan di sini ya, beberapa tips gitu kan, sehingga teman-teman yang ingin membuat instalasi vertikal itu nggak mengalami hal yang serupa. Jadi nggak buang-buang biaya berlebih untuk membeli mesin lagi. Nah, jadi cukup sekali beli mesin langsung tepat dan tidak perlu ganti mesin seperti kita. Jadi kita di sini tidak menyebutkan sebuah merek mesin yang kita pakai, tapi kita hanya menyebutkan tenaganya. Dan menurut kami ya, menurut pengalaman kami, alangkah bagusnya mesin yang dipakai untuk instalasi vertikal itu di mesin itu kan ada tuh tulisannya high max atau tinggi maksimal. Itu sebaiknya mesin yang kita pakai itu 2 kali lipat lebih besar daripada instalasi kita. Contoh, kita menggunakan ini instalasi vertikal dengan tinggi 2,2 meter. Nah, jadi alangkah baiknya kita memakai mesin yang tinggi maksimal tuh 4 meter paling enggak. Itu kira-kira mesin tipe 106 itu dengan tinggi 4 meter. Wattnya tergantung merek mesin, ada yang besar dan yang kecil. Tentu semakin besar watt semakin kuat juga pastinya. Nah, pengalaman kita kemarin, kita baru bikin instalasi kan, kita salah beli mesin, dimana kita memakai mesin yang 105 tipe 105, dimana tinggi maksimal hanya 3 meter. Kita pikir itu sudah cukup untuk mensuplai air pada instalasi kita. Ternyata tidak. Itu pipa yang nomor 1 paling atas tuh nggak kena. Cuma yang paling kena itu pipa 2 dari atas tuh yang kena, itu pun sedikit. Kita kan memakai selang PE, itu kan masing-masing 2 selang ya untuk setiap pipa. Itu yang pipa yang kedua itu cuman ada airnya itu yang 1 selang. Tapi untuk selang yang 8 paling bawah itu kenceng deresnya luar biasa itu. Nah, seperti itu. Jadi ada juga teman yang memberikan tips gimana kalau kalau masing-masing pipa itu cuma 1 selang, dijamin bisa sampai atas katanya. Emang bener sampai atas, cuman ya tetap nggak maksimal juga. Jadi kemarin kami berinisiatif untuk mengganti mesin yang lebih besar, dan alhamdulillah sekarang nggak ada masalah. Itu semua mendapat supply yang maksimal. Tapi ya tetap memang ada kekurangannya untuk vertikal ini. Tetap yang paling bawah itu tetap paling kencang daripada yang atas. Cuman untuk ketika sudah kita upgrade ke mesin yang lebih besar, itu yang atas juga cukup kencang kok. Jadi nggak ada masalah lagi. Cuman ya memang alangkah bagusnya hidroponik itu yang paling ideal yang datar. Memang itu sih, itu udah luar biasa. Cuman untuk kita yang tinggal di perkotaan, tinggal di komplek, itu nggak memungkinkan untuk bikin seperti itu. Kita tinggal di komplek kan, tempat saya kan. Ini saya menanam kurang lebih 500 lubang tanam, itu kita menggunakan vertikal semua. Misalkan kita menggunakan yang datar, itu nggak sampai 500, paling cuma 200, itu sudah maksimal mungkin ya. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya vertikal itu
cocok di segala medan, cocok di segala kondisi. Tapi ya itu tadi kekurangannya, pasti ada hambatan ketika air naik itu. Karena dia tinggi kan, vertikal, jadi itu air tuh harus kuat gitu loh, sampai harus menggunakan mesin yang kuat untuk mensuplai air sampai atas sana. Tapi kalau yang datar nggak perlu, dia kan datar langsung membagi seperti itu. Nah, tapi mesin kita yang salah beli tadi, yang 105 tadi, itu nggak kita jual dan nggak kita museumkan, tapi kita gunakan untuk Venturi. Di mana Venturi ini bermanfaat untuk mensuplai oksigen yang bagus untuk tanaman. Jadi misalkan dirasa supaya oksigen kurang, itu kita bisa tambahkan dengan sistem Venturi. Itu sangat bagus untuk tanaman ya. Apalagi untuk kita yang tinggal di dataran rendah seperti kami di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, itu kita cuman sekitar kira-kira 8 mdpl atau 8 meter dari permukaan laut. Nah, itu dimana cuaca panas kan, jadi itu selada itu selada dengan jenis tertentu itu nggak support gitu loh di dataran rendah. Jadi kita memerlukan Venturi, dimana itu akan mensuplai oksigen berlebih dan menurut kami itu sangat efektif untuk mendinginkan tandon. Dan tetap jangan lupa tandon itu diperlakukan khusus supaya tandon tidak panas. Contoh seperti ditutupin dengan karpet atau dipendam dalam tanah dan lainnya, sehingga tandon tidak panas intinya ya, bisa seperti itu. Ya, jadi saya lagi tekankan ya, alangkah bagusnya, tips dari kami ya, alangkah bagusnya mesin itu dibesarkan 2 kali lipat daripada tinggi instalasi kita. Tadi contohnya, punya kita kan 2,2 meter. Nah, kita beli yang 4 meter tuh 2 kalinya kan, lebih besar kan. Nah, itu insya Allah bisa mensuplai semua pipa. Itu untuk yang vertikal ya, tapi untuk yang datar ya nggak perlu. Ya, kita lihat aja ya gimana instalasi kita. Oke ya, jadi ini adalah instalasi yang kami maksud ya. Nah, ini berjumlah 8 pipa, masing-masing pipa itu berjumlah 30 lubang tanam. Ini tinggi kurang lebih 2 meter, 2. Nah, ini pipa inputnya ya, dari tandon sampai ke sini. Dan ini kita menggunakan mesin dengan kapasitas 4 meter tinggi maksimal, atau yang seri 106 itu yang untuk suplai airnya. Dan yang tipe 105 tadi yang kita salah beli itu kita gunakan untuk Venturi di dalam sana. Ini kita nggak bisa masuk ya, karena ini susah untuk dibuka. Saya males buka kan. Cuman ya pasti kalian tahu lah gimana itu Venturi, sudah banyak di YouTube. Nah, ini pipanya masing-masing disuplai dengan 2 selang PE ya. Iya. Ini solusinya untuk instalasi yang vertikal itu harus menggunakan mesin yang lebih besar daripada tinggi instalasi tadi. Nah, dan ini sangat deras ya. Silahkan lihat. Itu deras sekali. Ini kita beri stop kran karena ini terlalu deras ya. Namanya dia selang pertama ini selang pertama ini dia sangat kuat arusnya. Jadi kita tahan dengan stop kran. Ini dia deras sekali ya. Kalian lihat kan sangat deras. Ini kemarin kita ukur setiap pipa itu dia menghasilkan 2 liter air per menit. Itu sudah bagus karena minimal itu dia 2 liter per menit supaya debit air kuat dan tidak panas dia. Sirkulasinya bagus kalau 2 liter per menit. Ini kita menggunakan benih RZ ya. Ini usia 23 HST. Ini ya pengalaman dari kita. Kita hanya membagikan, semoga teman-teman yang mau belajar hidroponik itu nggak salah beli mesin lagi. Lumayan kan, nggak buang-buang biaya berlebih ketika salah beli mesin.
Nah, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat dan terhibur ya.